Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kicau mana dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang cara mengobati mata burung yang sakit atau senot. Nah, jadi burung di depan saya ini adalah burung pentis pelangi yang sempat saya review kemarin ya teman-teman. Jadi kan saya habis beli langsung saya review, tapi paginya tiba-tiba senot ya. Mungkin saya kurang teliti saat memilih burung bahan ya. Jadi untuk mata senot itu dipengaruhi oleh kurang terjaga kebersihan sangkar atau cepuk pakan dan minum ya. Jadi kalau sangkar dan juga cepuk pakan minum kotor itu kan mengandung bakteri atau virus ya teman-teman. Nah, itulah yang menyebabkan burung kita terkena senot. Nah, lalu untuk senot biasanya ciri-cirinya itu yang pertama matanya itu bengkak ya teman-teman. Kemudian matanya berair, dan juga yang paling parah itu nanti matanya akan menutup ya, atau tidak bisa buka matanya. Jadi ini posisinya nih udah lumayan parah ya teman-teman. Ini bengkak dan berair. Ini kalau pagi pun dia nggak bisa melek ya matanya, harus saya bantu ya. Biasanya saya pegang dulu lalu saya kasih air itu ya. Nah, kemudian untuk mengobati burung yang senot seperti ini ya, biasanya saya mengobatinya dengan obat herbal atau alami ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan alami ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk bahan yang pertama di sini saya menyiapkan daun sirih hijau ya. Kalau di tempat saya itu namanya suruh hijau. Jadi kan suruh itu ada yang wulung, ada yang hijau. Saya menyarankan teman-teman menggunakan yang hijau dan yang daunnya sudah tua ya teman-teman. Jadi untuk daun sirih hijau ini dia mengandung vitamin A, vitamin C, dan juga antioksidan. Dan juga yang terpenting daun sirih hijau ini memiliki sifat antibakteri ya teman-teman. Jadi ini sangat bagus untuk mengobati senot pada burung kita. Nanti untuk pemberiannya kita berikan sehari 2 kali ya. Nah, lalu untuk yang kedua di sini ada bunga kitolot ya teman-teman. Jadi bunga kitolot ini biasanya tumbuh di dekat sungai ya teman-teman, atau di kebun yang berair ya. Biasanya banyak tumbuh liar di sana ya. Nah, jadi untuk bunga kitolot ini nanti yang kita ambil bunganya ya teman-teman. Lalu saat memetik kita usahakan kita petik dari bagian bawah kakangnya ya, jangan dari bunganya langsung, karena nanti yang akan kita manfaatkan adalah getah bunganya. Oke teman-teman, jadi nanti untuk cara pengaplikasiannya atau cara menggunakan daun sirihnya itu harus kita rebus dulu ya teman-teman. Jadi kita siapkan air bersih sekitar 1 gelas ya. Kita siapkan daun sirih hijau beberapa helai ya, secukupnya saja. Nanti kita rebus kurang lebih sampai 5-10 menit ya teman-teman. Kalau sudah nanti tinggal kita diamkan sampai air rebusannya dingin. Nanti kalau sudah, nanti untuk rebusan air daun sirih hijaunya ini bisa kita teteskan di mata burung yang sakit atau senot tadi ya. Itu untuk daun sirihnya. Lalu untuk yang berikutnya ini untuk cara pengobatan dengan daun atau bunga kitolot ya. Nah, jadi kita siapkan air bersih ya, atau air mineral 1 gelas. Lalu untuk bunga kitolot yang habis kita cuci bersih, kita potong bagian pangkalnya ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita potong semuanya ya teman-teman. Nah, jadi saat kita potong, bunga ini akan mengeluarkan getah berwarna putih ya teman-teman. Nah, getah inilah yang akan kita gunakan untuk mengobati mata burung yang sakit nanti. Jadi setelah ini kita rendam ke air ya teman-teman. Jadi untuk rendamannya ini semakin lama semakin bagus ya. Saya menyarankan 1 hari ya. Nanti kalau sudah 1 hari,
kemudian tinggal kita teteskan di mata burung yang sakit atau senot tadi. A few moments later. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil rebusan air daun sirih hijau tadi ya teman-teman. Posisinya sudah saya rebus dan sudah dingin, jadi ini sudah saya diamkan hampir 1 hari ya. Jadi untuk warnanya emang jadi kecoklatan atau agak keruh ya teman-teman. Ini adalah efek dari daun sirih hijau tadi. Lalu yang kedua di sini ada rendaman bunga kitolot ya teman-teman. Ini posisinya sudah saya rendam hampir 1 hari juga ya. Nah, jadi nanti untuk proses pengaplikasiannya atau cara pengobatannya, nanti burungnya kita tangkap dan langsung kita teteskan ke bagian matanya yang senot ya teman-teman. Jadi kita usahakan kita teteskan kanan dan kiri ya, masing-masing 2 tetes per matanya. Jadi nanti ini kita berikan sehari 2 kali teman-teman, pagi hari dan sore hari. Lalu untuk bunga kitolot ini sebenarnya hanya sebagai ekstra ya teman-teman, atau sebagai tambahan saja. Jadi nggak usah pakai ini pun nggak apa-apa ya teman, karena tadi kebetulan pas saya cari daun sirih hijau itu saya lihat daun kitolot juga, jadi saya ambil juga ya teman-teman. Nanti untuk daun kitolot bisa kita berikan siang harinya ya teman-teman, tapi kalaupun nggak ada nggak usah, nggak apa-apa ya. Yang penting itu intinya di daun sirih hijaunya. Lalu untuk daun sirih hijaunya ini kan airnya nanti bisa kita tempatkan di botol atau bekas tetes mata itu ya teman-teman. Nanti kita masukkan dan ini bisa buat berminggu-minggu ya 1 minggu bisa lah. Nanti insya Allah dalam pengobatan berjalan 2-3 hari biasanya akan sudah ada kemajuan ya teman-teman, atau sudah membaik untuk sakit matanya. Oke teman-teman, jadi ini burung pentisnya sudah saya tangkap ya teman-teman. Nah, ini bisa diperhatikan bagian matanya. Jadi kalau burung senot itu ciri-cirinya seperti ini ya teman-teman. Ini bagian kelopak matanya ini dia bengkak ya, atau berwarna merah. Nah ini, jadi burung dia terlihat sayu ya matanya, kadang juga berair. Nah ini karena posisinya belum saya pindah di tempat tetes mata, saya sementara pakai pipet dulu ya teman-teman. Terus sudah kita teteskan ya. Jadi kita biarkan si burungnya berkedip-kedip dulu ya. Jadi nanti untuk tetes per mata ini 2 kali ya teman-teman. Kita tetes yang satunya ya. Kita teteskan yang satunya. Jadi kita di sini bisa menyiapkan tisu bersih ya teman-teman, untuk mengelap yang habis kita tetes, tapi lap tipis saja, karena di sini tujuannya untuk menambahkan tetesan untuk yang kedua kalinya ya teman-teman. Nah, jadi ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi nanti biasanya dalam jangka 2 hari 3 hari itu sudah terlihat perbedaannya ya teman-teman. Nanti bengkaknya sudah mulai berkurang, dan mungkin nanti untuk senotnya itu akan lebih cepat sembuh ya. Jadi saya sudah sering ya teman-teman menggunakan media daun sirih hijau ini dan juga bunga kitolot. Jadi ini bukan hanya untuk burung pentis aja ya, ini buat semua jenis burung bisa ya teman-teman. Yang terpenting untuk pengobatannya kita harus konsisten ya teman-teman, pagi dan sore hari masing-masing kita teteskan 2 kali tetes ya setiap matanya. Nah, karena tadi saya sudah menyiapkan bunga kitolot juga, nanti untuk siang harinya akan saya teteskan ya. Nanti masing-masing 2 tetes juga ya teman-teman buat matanya. Tapi kalaupun nggak punya ya nggak apa-apa, yang terpenting daun sirih hijaunya.
A few moments later. Oke teman-teman, karena ini sudah memasuki siang hari, maka saya akan meneteskan rendaman bunga kitolo tadi. Nah tadi kan posisinya kita rendam seperti ini. Jadi untuk proses pengobatannya tinggal kita angkat. Nah ini kan ada airnya ya teman-teman. Jadi airnya yang ada pada bagian gagang bawah bunga kitolo ini kita teteskan di mata yang sakit atau yang terkena snot. Jadi ini sifatnya ini perih ya teman-teman untuk getah bunga kitolot ini, tapi perihnya hanya sesaat. Jadi untuk bunga kitolot ini dia bermanfaat untuk mengobati mata rabun dan mencegah katarak ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memiliki burung matanya penglihatannya kurang jelas atau gejala katarak, bisa menggunakan bunga kitolot ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk proses pengobatan pada hari ini saya rasa sudah cukup ya. Jadi kalau sudah, tinggal kita masukkan ke dalam sangkar saja. Nah jadi yang perlu teman-teman ketahui ya saat melakukan proses pengobatan mata senot pada burung, diusahakan kita menghindari penjemuran dulu ya teman-teman, dan juga pemandian atau penyemprotan, karena kalau kita jemur justru nanti semua senotnya akan semakin parah ya. Jadi harian cukup kita angin-anginkan, dan untuk kebersihan sangkar kita jaga. Dan yang terpenting untuk pengobatan atau tetes matanya kita lakukan konsisten ya teman-teman. Oke, saya rasa untuk tips cara mengobati mata senot atau sakit saya rasa cukup sampai di sini dulu. Apabila ada teman-teman yang kurang jelas dan kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.